Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras guys, masya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, kalian udah pada pulang libur apa belum? Hari ini kalian libur kemana cuy? Masya Allah ya panas sekali. Kaisam hari ini beresin apa namanya kompor itu kipasnya ya Masya Allah. Ya tapi ya kalau misalkan sering dibersihin tuh yang nggak terlalu banyak minyaknya gitu cuy. Wis Kaisam rajin, Masya Allah. Ya karena Kaisam masih butuh kerja, ya butuh tabungan untuk masa depan insya Allah. Hari ini sebenarnya Kaisam mau nggak apa namanya, nayangin tentang aplikasi Tang ya, cuma ada yang lagi, apa namanya, yang lagi heboh ini di media sosial. Wis artis-artis media sosial, kalian punya fans loh, banyak loh yang mengikuti perjalanan, apa namanya, media sosial kalian. Katanya kalian itu suka sindir-sindiran ya di media sosial. Kak Isam nggak tahu, cuma memang ada beberapa report yang ke Kak Isam, coba lihat Kak Isam komentarin kayak gini tuh kayak gimana sih. Cuma kan Kak Isam itu kan nggak mengomentari kan, ya udah biarin aja gitu, kan mereka udah pada gede-gede gitu. Kaliannya aja yang jadi deterjen 62 gitu. Mereka update status kalian baca gitu kan. Wah seru nih, lagi posting tas Chanel, oh lagi pamer tsunami-nya, oh lagi pamer pacarnya, lagi pamer bajunya, wes ya kan. Kadang kalau anak kecil tuh memang kayak gitu cuy, butuh validasi, butuh pengakuan, butuh, apa namanya, butuh, apa ya, seperti kayak, "Oh iya dia itu tinggal di Hong Kong udah enak ya." Oh, padahal sih kenyataannya orang-orang sepertian ini adalah orang-orang yang belum dewasa, ya kan? Bahkan bawa-bawa orang tuanya ini kan sangat benar-benar, apa ya, menurut Kaisem tuh orang yang paling kita hormati adalah orang tua kita gitu cuy. Kalau kita bermasalah ya jangan bawa-bawa orang tua. Tapi setelah kayak Tisam selusuri, beberapa deterjen yang mengikuti postingan-postingan kalian, mereport kalau kalian itu sama, dua-duanya sama. Aduh kejadian apa hari ini di Mongkok. Kaisam tahuan aja itu di Mongkok, enggak cuy. Kaisam ngeliat videonya. Ini temboknya warna orange, oh kalau nggak di sentral di Mongkok ini. Tapi di situ perpaduannya sama abu-abu, oh ini Mongkok ini. Ada apa Kak Syam? Ya ada apa, heboh-heboh itu. Ada 2 orang nggak tahu ini statusnya apa sih cuy di sini tuh pekerja migran resmi atau gimana. Ada yang bilang satunya ini, apa namanya, Dadai Hong Kong, satunya ini, akan menuju Dadai Hong Kong. Kenapa sih? Ribut apa? Ya apapun selepas itu statusnya yang jelas, kalian itu masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi apa yang kalian lakukan ya kita mengerti gitu kan. Ini kalau hari Minggu kan di Mogok itu kan banyak orang aja ya. Nah ini kalau misalkan kalian pengen dikomentarin, kayak saya mau komentarin ya video video yang beredar di mana kalian itu, eee, Mbaknya yang, apa namanya, yang ada tatonya, terus satu laginya yang diem aja. Itu sebenarnya Mbak yang diem itu dia sebenarnya mancing-mancing emosi memang. Jadi Mbaknya yang diam itu pinter ya, pinter sebenarnya. Dia itu menunggu emosi si Mbak yang bertato ini menggelora sehingga mungkin saja niat hatinya di dalamnya, "Ayo ayo tonjok saya tonjok saya. Kalau kalau kamu tonjok saya, saya poking kamu, saya akan visum." Ini kan berarti kan memang memang apa ya, mereka ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya. Jadi apa yang dibutuhkan? Mungkin mereka butuh psikiater atau mungkin dia butuh obat penenang. Inilah cuy, ini adalah pengguna pengguna media sosial di mana segala aktivitasnya, segala belanjaannya di-update semua, segala apa ya ibaratnya dengan begitu, dengan show up begitu mereka merasa bahagia. Apalagi dia dulunya ini bestie katanya cuy, terus terpecah belah, nggak tahu kenapa ujung-ujungnya sindir-sindiran. Sampai masuk katanya sih yang pakai baju putihnya itu, dia nyenggol-nyenggol keluarga ya si Mbaknya ini yang bertato. Mau dia ibaratnya kerja di sini gimana pun, maksudnya Mbak yang bertato itu ya janganlah bawa-bawa keluarga gitu kan. Tapi ada juga nih yang selentingan, Mbaknya yang bertato juga sama Kak Isam, pernah nyindirin tuh di gengnya tuh, tentang orang tuanya. Bahkan ada ya, nih dengerin ya, kalian ya yang berkonflik yang itu, bahkan netizen kalian yang membaca status postingan kalian, ini sangat menyayangkan. Kalian yang memposting saling menghujat orang tua, justru orang-orang yang
melihatnya gitu yang bersedih gitu ya cuy. Katanya sih pernah ada suatu peristiwa di mana ibu dari salah satu mbaknya ini dibantu dikasih uang, terus divideolah sama mbaknya karena rasa syukur ya ada yang memperhatikan orang tuanya. Cuma mungkin karena kehidupan di desa, mungkin lampunya remang-remang, nggak kelihatan, jadi akhirnya apa namanya, suasananya kayak suram kayak gitu. Nah itu, dikirimlah kepada orang yang memberikan uangnya itu, sebagai rasa terima kasih uangnya sudah nyampe. Nah, cuma semenjak berkonflik ini, diungkitlah tuh, dihujatlah orang tuanya, katanya orang tuanya tuh masih begitu aja. Ya nggak boleh ya, orang sudah dewasa itu nggak boleh melakukan seperti itu. Orang dewasa tuh harusnya mencontohkan yang baik. Kalau kayak gini tuh orang-orang yang membutuhkan validasi gitu, pengen pengakuan. Ya apa sih kalian pengen diakui apa? Diakui orang hebat, orang pintar, orang kaya, atau orang apa? Apa orang hutan? Nah ini berawal dari dunia maya terus di dunia nyata ya kita sebentar lagi mereka ini ada di dunia akhirat. Mbak kenapa sih Mbak kok malu-maluin? Tenang Mbak, tenang, jangan emosi ya. Kalau kita menghadapi situasi korban sosial media, kalian tuh jangan menjadi korban. Kalian pengguna sosial media, tahu-taunya kalian jadi korban media sosial juga. Ya kan aneh kalian itu. Kalau misalkan kalian sudah nggak suka dengan nggak cocok dengan Mbaknya, kalian tuh bisa memilih ngeblok. Udah diblok aja. Orang yang mundur itu belum tentu kalah cuy. Nih logikanya kayak kita main tarik tambang. Tarik tambang itu yang mundur itu bukan yang menang kan? Iya kan? Nah, malah yang maju tuh yang kalah, bener nggak? Nah, jadilah pemain tarik tambang, di mana saat kita mundur, itu bukan berarti kita kalah kok, iya nggak sih? Walaupun kita, apa namanya, menempuh jalan yang panjang nih untuk membuktikan bahwa kita ini bisa menjadi orang yang berhasil, why not? Kenapa enggak gitu? Iya kan? Nah, ini kan jadinya kalian tontonan gitu, ya. Kok bisa gitu, saking kepanasan media sosial, jadi ujung-ujungnya nemuin seseorang untuk ngajak ribut, tahu-taunya kita yang masuk jebakan diri kita sendiri gitu. Malah kita yang berkasus dengan hukum di sini gitu. Katanya sayang anak, ini tidak mencontohkan ibu yang baik, ya kan? Angel kan, sama kayak gini ya. Nah dari video ini apa yang terjadi Kaisam? Ya Kaisam sih ngelihatnya ada mbak-mbak yang lagi, apa namanya, ngejobrak kan ya, pakai video. Saya nggak takut, ya kan. Nih, saya video kan, ya kan. Mbaknya lucu itu tas Mickey Mouse-nya itu pasti tasnya branded ya, tas mahal itu pasti. Aduh. Terus mbak yang baju putihnya tuh udah pinter itu pinter loh. Serius, saat kita terdesak di suatu peristiwa yang kita ini udah ibaratnya dijobrak kayak gini, yang harus kamu lakukan adalah apa? Diam. Biarkan lawan kita yang kalah, biarkan lawan kita yang kena hukum sini. Nah, dengan cara apa? Memancing emosinya Mbaknya. Saat dia ini teplak gitu kan, kena kan tadi, ada bukti video, kena sudah Mbaknya ini yang bertato ini. Tapi kan Mbaknya ngomong kayak gini, "Saya tidak takut, saya sudah poking. Saya tidak takut, saya sudah poking," gini. "Oke, kamu jangan pergi," katanya, ditarik lagi. Mbak yang putihnya memang ini, memancing emosi memang ya. Video video video. Udah video belum? Udah video belum?" "Nyuruh siapa Mbak kamu?" "Astagfirullahaladzim, mama tua kaplak ini nggak berubah-berubah tinggal aku." Astagfirullahaladzim, ngelus dada, ada ya orang dewasa kayak gini. Aduh, jadi tontonan seru. Ini kan para netizen kan, wah ini artis artis yang sering sindir-sindiran kok ketemu di Mongkok gitu kan. Nah, ini kan tidak menjadikan diri kalian itu lebih baik gitu cuy, ya kan. Apa yang diributin? Pepesan kosong, harga diri, ya kan. Kalau misalkan kamu berbicara harga diri, bertanyalah sama dirimu sendiri, kamu di sini kerja apa? Sudah melakukan apa? Lah kalau misalkan dihina, kita setiap hari juga sama majikan juga kena kebal kayak gini ya kan. Kalau misalkan kalian introspeksi, melihat diri kalian aja masih banyak kekurangannya. Kenapa kita harus mencaci orang lain? Kenapa kita harus mengepus orang lain seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang merasa meninggikan diri sendiri itu kan berarti orang sombong ya. Coba, ini gara-gara korban media sosial, bukan korban media sosial. Mereka ini pelaku media sosial toksik, seolah menjadi korban media sosial. Ini gara-gara apa? Gara-gara mulut kalian sendiri. Jadi ceritanya kayak gitu ya cuy ya. Jadi mereka ini saling sindir
kerjaannya itu nyindir-nyindiran sampai bikin status itu sampai kayak buku bab gitu kan, terus dikomentarin, di-screenshot, terus dikirim ke keluarganya, dijelek-jelekan, "Eh, adek kamu di sini kerjanya kayak gini loh." Ini kan nggak ibaratnya kan itu kan usil ya, nggak ada kerjaan kamu, Mbak, ya kan. Terus pas ditegur, kamu seolah-olah, "Saya ngelakuin apa sih?" Kayak gitu. Kan itu kan menyebalkan ya, Cuy, ya. Nah, kalau kalau Kaisang punya teman kayak gitu, ya udah aja sih, diblok aja sih. Bye, gitu ya. Jangan ditanggepin, kalau ditanggepin ya kita akan kepancing emosi sendiri, kayak Mbak yang bertato ini, jadinya kan kepancing emosi sendiri ya. Lebih baik saran kayak Tisam sih, eee, bahagia tuh kita sendiri gitu yang ngerasain gitu, cuy. Jadi kalau misalkan segala aktivitas ini membuat kita ini merasa tidak bahagia, tinggalkan, blok aja, lebih baik, ya kan? Kalau misalkan manusia yang sehat otak pemikirannya, semakin kita dihina, semakin kita dicaci, semakin kita direndahkan sama orang, itu adalah masa di mana kita ini harus bebenah diri gitu. Oh, saya jadikan nih ucapan dia sebagai bukti. Tolak ukur saya harus bekerja lebih giat lagi, untuk bekerja lebih giat lagi, untuk orang tua saya. Kalau orang tua kita dihina, oh oke, mungkin saat ini memang saya belum bisa membahagiakan orang tua. Yang harus kita lakukan adalah kerja, 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 ya kan? Bukan membalas ucapan lagi, percuma, toh kita juga belum merubah keadaan rumah kita, belum merubah keadaan hidup kita. Bisa aja apa yang mereka tampilkan ini adalah bentuk flexing, di mana semua itu, apa namanya, cuma buat gaya-gayaan aja, padahal mereka untuk membeli itu tuh, nabungnya tuh lama banget gitu, melakukan apa namanya, yang plus-plus gitu kan, ya kita nggak tahu gitu kan. Ya maka dari itu, buat apa kita bersusah-susah hati gitu cuy. Jangan dicontoh ya, ini bukan contoh yang baik ini. Mbak-mbak ini nih bukan contoh-contoh yang baik, ya. Mereka ini adalah pelaku media sosial, tapi dia seolah-olah korban semuanya. Ini fix, orang toksik. Yang salah siapa, Kaisang? Yang salah kalian, yang nonton, yang videoin. Bikin viral juga. Nah, mereka ya pasti kesenangan, karena apa? Karena tujuan mereka itu memang untuk mendapatkan pengakuan ke kita gitu. Namanya juga deterjen +62 gitu kan. Kalau nggak heboh ya wis, kita horakin aja, "Mbak, sebenarnya mereka itu bukan bukan bagaimana ya, justru mereka ini sedang menertawakan kalian semua," gitu, ya kan. Jangan merasa bangga untuk terkenal dengan cara seperti ini. Jangan merasa bangga juga dengan validasi-validasi orang. Jangan merasa bangga juga kalau misalkan kalian nikah sama orang sini, punya residen Hong Kong gitu kan. Siapa yang memandang itu, buat kayak Tisam ya sama aja gitu, kamu juga manusia selama kamu, tidak tidak berlaku sebagaimana normalnya manusia gitu ya, buat kayak Tisam, siapa kalian gitu, sama aja gitu kan. Jadi ya, apa ya, menurut Kaisang belum dewasa dan kampungan. Menurut kalian mereka kampungan nggak sih? Saran kayak Tisam, udahlah, berhenti, stop untuk menjadi kampungan kayak gini. Ya, kita tuh masih punya hidup, diberikan hidup sama Allah, ya udah. Gimana caranya kita harus berbenah diri untuk meminta maaf orang tua, ya mungkin cara kita di sini bagaimana kita menjalani hidup, tapi semua belum terlambat, Mbak, ya. Tinggalkan orang-orang yang terlalu mengecewakan kita, yang menyakiti kita dengan perkataan, udah. Kalau kita tidak mampu membalasnya atau menjadi elegan untuk mundur saja. Jadi pemain tarik tambang. Kita mundur untuk menang. Toh bahagia kalian sendiri yang ngerasain. Toh kalian yang makan setiak, itu kan kalian sendiri yang makan daging sapinya, ya kan? Apa perlu sih kita makan setiak dipoto, cekrek, kasih tahu ke orang, ya kan? Kan nggak gitu juga. Udah kita mau mau makan setiak gitu, difoto dulu mau pamer, mau dipamer, tahu-tahu pas makan, nggak enak ya? Ya nggak enak, orang setiak itu harusnya segera dimakan, panas-panas, ya kan? Kalian cuma karena pengen foto, pengen 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 kasih ke orang gitu, sampai kalian mengorbankan kebahagiaan kalian sendiri, tuh logikanya seperti itu. Makan setiak pengen pamer, difoto dulu, miringnya kurang sini, dicekrek-cekrek, pasang media sosial. Saya makan setiak Wagyu 5, Wagyu A5, pas aslinya dimakan alot. Ya alot, orang udah lama gitu kan, udah adem dulu itu setiak. Aduh, kalau kayak Tizam, nggak mau seperti itu, nggak mau pamer-pamer ke orang, yang penting saya makan setiak Wagyu A5 enak gitu di lidah saya. Nah itu pilihannya, kalian mau menjadi orang yang real bahagia atau pura-pura bahagia? Tanyakan sama hatimu, ya. Jadi video kali ini menurut Kayatisam sangat lucu sekali, yang ujung-ujungnya Mbaknya kejebak ya.
kejebak sama Mbak yang baju putih itu, pintar Mbak baju putih itu. Menunggu dia emosi, poking. Kalian tuh ngerjain polisi. Punya kerjaan nggak sih, Mbak? Hai, banyak tingkah ini mama tua kaplak ini. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nanti kayak Sam yang diserang. Bodo amat. Ya, boy.